Saya nggak janjian sama Ibu Feli ya. Tapi lagunya 2 lagu pas banget nih dengan firman Tuhannya. Ya, dari 10,000 Reason tadi, ya Bless the Lord of my soul dengan The Power of mengucap syukur, sama Hitung berkatmu. The Power of mengucap syukur nih tepat banget ya. Jadi saya rasa Tuhan mau bicara kepada kita semua malam hari ini lewat renungan singkat ini. The Power of mengucap syukur. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, mengucap syukur artinya kita mengakui bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari diri kita yang sudah berbuat baik kepada kita. Dalam hal ini, mengucap syukur itu artinya kita menghargai dan mengakui semua berkat yang Tuhan sudah kasih ke kita. Mengucap syukur harus kita lakukan, nggak cuma waktu kita sukses atau dapat apa yang kita pengen, tetapi juga di saat-saat susah atau saat kita merasa down, saat kita merasa di titik terendah dalam kehidupan kita, saat itulah kita juga harus mengucap syukur. Kita perlu belajar bersyukur dalam segala kondisi, baik senang maupun sedih. Kadang kita cuma mau bersyukur kalau semuanya lancar dan sesuai keinginan kita. Tetapi hidup itu nggak selalu kayak itu, saudara-saudara ya. Ada saat-saat susah, ada saat-saat di mana kita mengalami kekecewaan dan harus menghadapi ujian-ujian. Nah, di momen-momen seperti itu kita harus tetap bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana yang indah meskipun kita belum mengerti. Walaupun ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan. Gitu. Jadi kita mesti mengucap syukur karena kita yakin Tuhan punya rencana yang indah, walaupun di titik saat itu, di saat ini kita belum mengerti. Itu sebab untuk mengucap syukur kita perlu ingat satu hal penting, yaitu Tuhan selalu bekerja dalam hidup kita meskipun kita nggak selalu sadar. Ya. Tadi ada satu lirik itu, yakinlah malaikat menjagamu, gitu kan? Berkat Tuhan mari hitunglah. Banyak sekali berkat Tuhan, sudah termasuk penyertaan Tuhan lewat malaikat-malaikatnya. Jadi Tuhan tuh selalu bekerja dalam hidup kita meskipun kita nggak selalu sadar gitu ya. Ada hal yang tidak kelihatan tetapi real, nyata, yang selalu menyertai kita. Kebanyakan dari kita sering fokus pada masalah dan kegagalan, tapi jarang banget fokus pada berkat dan hal-hal positif yang sudah Tuhan kasih ke kita. Apalagi waktu lagi ngadapin masalahnya, mumet banget tuh saudara. Ngadapin sakitnya, itu mumet banget. Ya, dan seringkali kita fokus pada masalah dan kegagalan sampai kita lupa bahwa masih ada Tuhan. Kita jarang fokus pada berkat dan hal-hal positif yang Tuhan sudah kasih. Itu sebab kita harus melatih diri untuk lihat sisi positif dari segala hal. Hitung berkatmu. Lihat sisi positif dari segala hal. Itu sebabnya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dalam segala keadaan hendaklah kalian bersyukur. Sebab itulah yang Allah inginkan dari kalian sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus. Jadi apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Belajarlah mengucap syukur dalam segala keadaan, susah, senang, duka cita, sakit, dan berbagai hal. Untuk mengucap syukur, kita perlu sadar bahwa setiap hari adalah anugerah yang berharga. Bayangkan kita bangun tiap pagi dengan nafas segar, dengan kesempatan baru, dan kasih sayang Tuhan yang melimpah. Bukankah itu anugerah, saudara-saudara ya? Hitung berkat kita. Dalam Lukas 12 ayat 25 firman Tuhan katakan, siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jika kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Kita nggak dapat menambah sehasta saja, sejengkal saja dari umur hidup kita, saudara. Jadi kalau kita masih hidup saat ini, itu berkat. Kenapa kita tidak hitung itu dan kita tidak fokus pada rencana Tuhan di dalam hidup kita? Dalam Mazmur 118 ayat 24, inilah hari yang dijadikan Tuhan.
Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Jadi setiap hari itu hari yang dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Itu bukan hari Minggu aja ya. Karena itu biasa dinyanyikan hari Minggu gitu. Jadi setiap hari itu hari yang dijadikan Tuhan. Dan karena itu dijadikan Tuhan, kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Itu sebabnya setiap hari adalah hari yang dijadikan Tuhan. Maka jangan kita sia-siakan waktu kita dengan mengeluh atau merasa nggak puas. Lebih baik kita luangkan waktu untuk mengucap syukur atas setiap hari yang Tuhan sudah kasih ke kita. Kita perlu melatih diri kita untuk mengucap syukur dalam segala hal, jemaat sekalian ya. Kita harus buat itu sebagai kebiasaan kita sehari-hari. Mulai dari bangun tidur, kita bisa langsung bersyukur untuk hari yang baru. Terima kasih Tuhan ya. Dan sebelum tidur kita bisa mengingat dan mengucap syukur untuk semua yang udah terjadi, yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita. From the moment that I wake up gitu ya. Until my gitu. Lupa saya teksnya. Ya. Jadi dari momen kita bangun pagi sampai kita tidur, maka kita menaikkan syukur kepada Tuhan. I will sing of the goodness of God gitu ya. Jadi kita menyanyikan pujian bagi Tuhan. Itu kita latih ya. Jadi mengucap syukur itu perlu dilatih juga. Banyak orang yang suka mengeluh karena dia nggak terlatih mengucap syukur. Itu sebabnya the power of mengucap syukur itu apa? Ya, the power of mengucap syukur itu bisa bikin hidup kita jadi lebih powerful. Waktu kita mengucap syukur, hidup kita bisa jadi lebih powerful, saudara. Mengucap syukur itu bisa mengubah suasana hati kita. Waktu kita mengucap syukur, hati kita berubah. Ya, makanya kalau sudah mulai ngeluh-ngeluh, lebih baik ganti topik. Karena itu bisa buat hidup kita nggak powerful. Ya, kita harus powerful dan itu bisa kita latih dengan mengucap syukur. Dan mengucap syukur itu bisa mengubah suasana hati kita. Saat kita bersyukur, kita nggak lagi fokus pada masalah atau kekurangan kita, tapi fokus pada berkat dan kebaikan Tuhan. Saat kita sadar akan berkat-berkat Tuhan, hati kita jadi penuh damai dan sukacita. Kenapa banyak orang yang hidupnya tidak penuh damai dan sukacita? Karena dia tidak mengucap syukur. Maka kalau kita mengucap syukur, hidup kita akan penuh dengan berkat, saudara. Ya, kita akan fokus pada kebaikan-kebaikan Tuhan. Dengan kata lain, mengucap syukur juga bisa mengubah perspektif hidup kita. Saat kita melihat hidup dengan pandangan yang penuh syukur, kita bisa melihat betapa banyaknya berkat yang sudah Tuhan berikan. Seperti lagu tadi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ya. Jadi kalau kita terus mengucap syukur dalam segala keadaan, perspektif hidup kita akan terus diubahkan oleh Tuhan untuk melihat goodness-Nya Tuhan, kebaikannya Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Dan hal itu bikin hidup kita jadi optimis dan semangat menghadapi tantangan dalam hidup ini. Itu sebabnya jemaat yang dikasih dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk terus belajar mengucap syukur, dan itu dilatih dari bangun pagi sampai kita tidur ya. Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Ada satu lagu lama, ucapkanlah syukur dalam segala hal, itulah maunya Tuhan. Dia akan menjawab segala doamu. Ucapkanlah syukur. Itu lagu lama sekali ya. Sekarang lagu-lagu baru banyak sekali tema-tema mengucap syukur. Karena apa? Hidup kita akan semakin optimis menghadapi tantangan dalam hidup ini. Kita menghadapinya bersama dengan Tuhan, karena berkat-berkatnya yang selalu baru dalam hidup kita. Mari kita mengucap syukur. Demikian renungan singkat firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk renungan singkat The Power of Mengucap Syukur yang kami boleh sama-sama dengarkan malam hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kami semua malam hari ini, bicara kepada kami semua lewat lagu yang kami nyanyikan, dan firman Tuhan yang kami sama-sama pelajari dan dengarkan malam hari ini. Kiranya firman itu terus berbicara dalam hidup kami, mengubah kami, untuk kami menjadi orang-orang yang mengucap syukur, bukan pengeluh-pengeluh yang tangguh, tetapi pengucap-pengucap syukur yang tangguh menghadapi kehidupan bersama dengan Tuhan. Bapa, terima kasih untuk nasihat-Mu kepada kami semua anak-anak-Mu saat ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita sekalian.